Halo guys, balik lagi bersama kita di podcast Makara, Mahasiswa Angkat Bicara. Kita kedatangan tamu, kedatangan narasumber dari salah satu orang mahasiswa FTI. Bisa perkenalkan diri dulu? Oke, baik. Terima kasih Evander. Perkenalkan, nama saya Marco Tumbade. Saya dari mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi. Thank you. Ya, jadi hari ini dalam podcast kita akan membahas bagaimana sih pandangan dari mahasiswa terkait dampak pembelajaran dia di kuliah selama masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, gimana kabar Marco? Sehat? Ya, puji Tuhan untuk keadaan seperti sekarang, sehat-sehat selalu. Sehat terus ya. Oke. Jadi di masa pandemi COVID ini kan kita melihat bahwa banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi toh di mahasiswa dan juga di saat kita melakukan kuliah. Karena kita beralih yang istilahnya sebelumnya kita tatap muka langsung di kelas, sekarang menjadi online secara daring. Kira-kira gimana sih perasaan kamu sebagai mahasiswa nih saat pertama kali mengetahui sekarang kita tuh kena pandemi COVID dan kita harus kuliah secara online. Gimana sih perasaan kamu? Oke, begini, pasti perasaan yang paling pertama ya, setelah kita melihat bagaimana COVID ini begitu booming, terus hingga jadi dampak yang sangat mengganggu ya, meresahkan mulai dari masyarakat hingga ke ranah pendidikan. Yang pertama pasti kalau dibilang kaget sekali dengan kondisi seperti sekarang. Awalnya kita berusaha untuk berkuliah itu seperti biasa, tatap muka, diskusi bersama teman-teman, diskusi bersama dosen. Tapi dengan kondisi sekarang mau nggak mau kita dibiasakan, dalam hal ini lebih dibiasakan lah untuk mengikuti kuliah itu dari jarak jauh melalui online. Istilahnya penyesuaian lah ya, penyesuaian. Dengan keadaan yang istilahnya pandemi COVID ini kita nggak bisa bertemu langsung di kelas. Ya. Oke, kira-kira nih selama melakukan pembelajaran kuliah online, kuliah secara daring ini, apa sih yang bisa kamu lakukan nih sebagai mahasiswa untuk melakukan penyesuaian tersebut? Oke, untuk melakukan penyesuaian pasti yang pertama-tama setiap mahasiswa itu punya perbedaan penyesuaian ya. Kita nggak bisa sama ratakan untuk penyesuaian tersebut. Kalau dari saya yang pertama itu paling penting nih mengenai kuliah online, manajemen waktu. Ya, dari cara kita menyusun schedule, tugas itu kan punya timeline yang berbeda-beda ya. Pertemuan online-nya pun bisa dibilang udah diatur, tapi kadang terkendala di masing-masing dosen atau mahasiswa. Jadi bisa dibilang itu penyesuaian bisa didiskusikan bersama dosen-dosen tersebut. Yang paling penting itu melihat dari manajemen waktunya dosen serta mahasiswa juga. Jadi tidak ada yang ibaratnya saling merugikan, tapi sama-sama untuk menguntungkan sehingga proses pembelajaran yang online sekarang bisa terrealisasikan dengan baik, sebaik-baiknya. Dengan baik ya gitu ya. Pandangan kamu nih, istilahnya gimana sih secara kamu udah melakukan proses pembelajaran secara online gini, kira-kira ada nggak sih yang menjadi kekurangan atau kelebihan di masa pembelajaran secara daring ini? Kira-kira misalkan dalam pengerjaan tugas atau bagaimana hubungan kamu dengan dosen juga selama perkuliahan secara daring ini? Apakah ada terganggu atau seperti apa gitu? Mungkin bisa ceritakan kepada kita nih semua. Siap. Sebagai mahasiswa UKSW. Oke, pertama-tama kekurangan itu kalau dibilang pasti ada, kelebihan juga pasti ada. Cuman begini teman-teman, dari segi saya sebagai mahasiswa melihat juga bagaimana perubahan yang sangat signifikan ya. Kenapa saya bilang signifikan? Yang awalnya kita pertemuan tatap muka, mungkin dari segi tugas ya saya nggak bisa bohongi juga dari dalam diri saya, sama pasti mahasiswa semua merasakan bagaimana tugas itu begitu datang seperti air mengalir, jadi menumpuk. Cuman dari segi dosen pun kita nggak bisa semerta-merta harus saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang paling penting itu sebenarnya bagaimana dosen sama mahasiswa saling memahami. Memahami dalam hal ini kita sebagai mahasiswa harus bisa juga memahami dosen. Kenapa dosen ini melakukan hal ini, pasti ada dampak positifnya juga. Jangan kita menengok dari negatifnya. Dan dosen pun perlu melihat bagaimana keadaan mahasiswa sekarang. Jadi
nggak semerta-merta dosen harus menyamaratakan juga keadaan mahasiswa bahwa semua itu baik-baik saja. Jadi seiring berjalannya waktu perlu, kenapa saya bilang perlu adanya diskusi antara mahasiswa sama dosen mengenai perkuliahan mereka selama 1 semester. Mahasiswa menyampaikan mereka punya keluh kesah, dosen juga menyampaikan keluh kesah, karena kita nggak semerta-merta harus menuntut mahasiswa kayak gini, harus menuntut dosen kayak gini. Jadi semua apapun yang diambil dalam proses pembelajaran, kita harus sama-sama diskusikan dengan dosen pengampu mata kuliah. Dari segi tugas pun dosen juga harus bisa memahami bagaimana mahasiswa sekarang kesulitan sinyal ya. Kalau dibilang sinyal paling utama. Itu salah satu yang utama. Gak bisa kita samaratakan semua daerah itu punya sinyal yang baik, yang stabil dalam hal ini. Mungkin kalau untuk segi kuota, kita tahu sendiri ada bantuan dari pemerintah untuk kuota pembelajaran online kan. Jadi ibaratnya dosen sama mahasiswa perlu yang namanya saling memahami satu dengan yang lain. Itu Tapi, sih kalau dari saya. Kalau istilahnya gini, dari yang sudah kamu jalanin, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang menarik di saat kamu istilahnya menjalankan kuliah secara daring ini? Pengalaman menarik ada. Kenapa saya bilang ada? Karena segi praktikum. Ya kita tahu sendiri betul. Fakultas Teknologi Informasi ada namanya pertemuan untuk praktikum menggunakan fasilitas lab dan lain-lain. Nah itu sebenarnya yang menjadi terkendala karena jujur dari kita udah ada penjurusan untuk sekarang. Nah penjurusan ini yang seharusnya kita adakan praktikum pertemuan di kelas, tapi dosen bisa mewadahi kita dengan kuliah online kayak gini. Jadi kemarin tuh ada tugas yang dimana memang benar-benar kita kesusahan. Dari satu mata kuliah udah ada tugas baru, mata kuliah berikutnya muncul lagi tugas, deadline-nya ini nggak jauh-jauh semua. Nah sebenarnya dari segi-segi tugas ini saya terutama bagaimana mengatur timeline saya untuk mengerjakan step by step tugas, sehingga tanpa adanya penumpukan di tugas-tugas yang diberikan dosen. Memang ada satu mata kuliah di situ saya lambat kumpul. itu hal biasa. Hal biasa ya di kalangan mahasiswa. Memang deadline-nya itu ibaratnya kita pikirnya misalnya nih hari Jumat deadline jam 11 malam. Tapi kita tanpa sadar saling kerja sambil kerja tugas lain, kita udah kelupaan. Nah, itu perlu namanya deadline sama timeline untuk schedule tugas-tugas yang akan kita kumpulkan. Itu sih pengalaman saya telat kumpul tugas, terus telat masuk room meeting itu ada. Gitu. Biasanya kalau telat masuk room meeting itu mahasiswanya ngapain tuh? Kalau kan banyak istilahnya banyak fenomena-fenomena yang terjadi nih, istilahnya orang kan baru kita kaget. Kalau dibilang kata-kata orang-orang sosiologi lah ya, culture shock gitulah, dengan budaya kita harus membiasakan kebiasaan pembelajaran secara daring. Nah, ini menarik sih. Tadi kamu ada ngomong terkait dengan praktikum ya. praktikum. Nah, kan kita tahu sendiri kalau tadi kamu bilang di FT itu pasti ada mata kuliah tentang praktikum. Betul. Nah, di saat pandemi kayak gini, kamu untuk melakukan kegiatan pembelajaran praktikum itu gimana sih kira-kira? Istilahnya apakah kamu harus datang ke kampus untuk melakukan praktikum atau bagaimana? Kira-kira kamu sharing gitu sama kita semua yang ada di sini. Mungkin kalau untuk pertemuan praktikum kita tahu sendiri ya, masih ibaratnya belum ada surat himbauan dari pemerintah melakukan kerumunan ya. Karena kalau masuk praktikum nggak mungkin cuma masuk satu-satu. Karena pasti dosen sendiri akan ibaratnya capek juga kan. Ibaratnya satu kelas kita itu ada sekitar 30 atau 35. Nah, tapi dosen pun di sini bagaimana dia berusaha untuk mengemas pelajaran ini sehingga bisa diterima oleh mahasiswa yang mengikuti pelajarannya. Contohnya nih, kelas praktikum, dosen membuat room meeting, terus dia sambil praktek. Sambil praktek, ya kita mahasiswa itu kembali ke masing-masing diri ya, mau mengikuti atau tidak, itu tanpa menutup kemungkinan. Jadi jika dosen ini melakukan praktek, kita juga harus sebisa mungkin mengikuti. Karena kalau kita nggak mengikuti, besar kemungkinan kita nggak akan paham. Karena kalau menyangkut praktikum ini, setiap mahasiswa punya pemahaman masing-masing, nggak bisa kita samaratakan. Itu yang perlu. Terus yang kedua, dosen untuk kelas praktikum dia bisa bagi share. Bagi share ini dalam hal ini dia membagi tutorial untuk mengerjakan project-project. Jadi di program semacam simulasi kita, gitu ya. Di sistem informasi ada satu dosen, dia rajin untuk upload di video YouTube. Semester kemarin itu penjurusan kita ada
nggak usah sebut merek, dosen ini bisa dibilang saya acungi jempol. Kenapa? Ya. Dengan sistem perkuliahan online begini bukan untuk menjadi hambatan bagi dosen dan mahasiswa melakukan pembelajaran. Betul. Jadi dia itu ada per minggu bagi tutorial YouTube-nya. Oh. Jadi dia bisa sampaikan ke grup WA, dia juga buat grup WA, terus dia sampaikan, anak-anak hari ini saya udah posting tutorial bagian 1, bagian 2. Jadi kita mahasiswa walaupun udah dilakukan pertemuan online ya, tapi kan nggak semua juga bisa, Ya, kan kita ya, on ya. kamera juga kan, Ya, jadi betul, nggak betul. semua bisa mengikuti. Tapi dosen ini secara tidak langsung dia ibaratnya menanggapi terus melihat keresahan ini, ya dilakukanlah channel YouTube, terus dia bagi, dia share, kita mahasiswa bisa nonton sambil kerja tugas, kita tonton lagi tutorial. Itu sih yang paling penting, pembagian tutorial sama bagaimana cara kita mengikuti pada saat kelas praktik di kelas room meeting. Istilahnya menggunakan platform media sosial yang ada gitu lah ya. Nah, mungkin mengenai itu ya, mengenai pembelajaran yang kamu rasakan nih, pembelajaran daring yang kamu rasakan. Nah, kira-kira ada nggak sih selama kamu mengikuti pembelajaran daring ini, istilahnya dulu kebiasaannya, contoh, misalkan kalau kita kelas offline kan kita ada aturan jam, misalkan jam 7, kalau Iya. telat masuk kelas 7.15 maksimal gitu, Bu. Udah. Udah nggak boleh bisa masuk kelas masuk. lagi. Iya, betul. Nah, istilahnya kan itu biasa menjadi kebiasaan kita sebagai mahasiswa yang kita lihat lah ya selama pembelajaran secara offline. Nah, menurutmu apakah kira-kira selama pembelajaran daring ini kebiasaan-kebiasaan itu berubahkah atau seperti apa yang kamu rasakan dalam dirimu secara pribadi gitu Oke. sebagai mahasiswa? Baik. Kalau untuk perubahan dalam kelas itu untuk telat masuk, batas yang seperti Vander bilang 15 menit udah nggak bisa masuk ya. Tapi sebenarnya perlu namanya pengkajian. Dalam hal ini standarisasi kelas online. Mungkin kemarin benar yang Vander bilang itu dalam kelas offline ada batas-batasan. Tapi kita harus lihat fenomena sekarang, fenomena online. Tapi nggak semua mahasiswa itu punya sinyal yang baik. Setiap Ya. daerah beda-beda. Jadi sebisa mungkin ada namanya di situ kontrak kuliah yang diadakan dosen, yaitu silabus bersama Ya, betul, mahasiswa. Nah, sebenarnya silabus ini sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Di saat dosen sudah mengatur standar-standar untuk perkuliahan online, kita mahasiswa harus bisa mencermati juga. Dalam hal ini, misalnya dosen itu menanyakan, kalian kita mau pakai standarisasi 15 menit atau enggak? Nah, bagi saya itu, saya sempat lakukan diskusi dengan salah satu dosen pengampu mata kuliah umum. Dia sempat mempertanyakan, dan saya bilang sama dosen ini, saya bilang, Pak, mohon maaf, dari saya itu ingin ada ibaratnya Bapak bisa memberikan kita kesempatan bagi mahasiswa kalau udah telat 15 menit masih diperbolehkan masuk. Ya. Karena punya sinyalnya teman-teman itu nggak bagus semua, nggak stabil. Ada yang stabil, ada yang enggak. Jadi sebisa mungkin dosen juga bisa memahami kita, mahasiswa juga harus bisa memahami dosen. Kalau bisa dimundur, ya paling-paling mentok itu 20 menit boleh lah ya 20 menit untuk ya. memberikan kesempatan kita masuk. Toh juga tujuannya perkuliahan online ini proses pembelajaran tidak terhenti. Jadi perlu namanya evaluasi, itu perlu standarisasi kelas online itu perlu. Karena offline sama online ini sangat berbeda. Oke, mungkin sekarang new normal itu diberlakukan, tapi besok-besok kita nggak tahu COVID ini sampai kapan, berakhir sampai kapan. Jadi perlu namanya pengkajian standarisasi kelas online. Bagi saya begitu. Intinya kayak hubungan antara dosen dengan mahasiswa juga harus inilah ya, karena kita juga melihat kan nggak cuman pengennya mahasiswa untung sendiri, dosen juga jangan untung sendiri, sama-sama menguntungkan, sama-sama istilahnya sama-sama bisa memahami satu sama lain antara dosen dan mahasiswa gitu loh. Terus kira-kira nih di masa pandemi seperti ini, harapan kamu sebagai mahasiswa ke depan gimana sih menanggapi fenomena yang terjadi sekarang ini gitu loh. Oh, ini pertanyaan yang agak sedikit rumit ya. Kenapa saya bilang rumit? Karena setiap mahasiswa, setiap dosen pasti mempunyai harapan yang terbaik ke depannya. Kalau dari saya, harapan ke depannya itu bagaimana sistem perkuliahan, pembelajaran kita nggak terhenti dengan
COVID ini. Jangan jadikan sistem kuliah ini, kuliah online itu menjadi halangan untuk mahasiswa, untuk dosen saling berinteraksi, saling diskusi. Tapi bagaimana caranya mahasiswa dan dosen perlu namanya saling memahami satu dengan yang lain. Di mana dalam hal ini mahasiswa harus bisa pahami juga. Dosen secara tidak langsung dituntut untuk bagaimana dia mengemas proses pembelajarannya sehingga semenarik mungkin. Semenarik untuk mahasiswa walaupun keadaan online sekarang. Entah itu mau share tutorial atau cara dia mengajar di kelas itu ibaratnya lebih ke santai gitu ya, nggak terlalu tegang seperti pertemuan-pertemuan offline. Nah, dan mahasiswa pun di sini harus bisa juga memahami dosennya. Jika dosennya udah berusaha untuk semaksimal mungkin membuat kelas itu nyaman, kita sebagai mahasiswa harus sadar. Kita kan ibaratnya sekarang kemandirian dan intelektual itu melekat pada diri kita sebagai mahasiswa. Bagaimana caranya kita bisa memahami bahwa dosen kita itu tidak semerta-merta sembarangan memberikan tugas atau sembarangan memberikan materi. Yang perlu kita garis bawahi bahwa dosen tidak mau meninggalkan kita sebagai anak didiknya untuk tinggal diam di masa pandemi sekarang. Jadi jangan jadikan COVID ini sebagai hambatan kita ke depannya dalam menuntut ilmu. Justru kalau kita lihat ada segi baiknya. Kenapa saya bilang segi baiknya? Dari COVID ini setidaknya kita bisa dituntut menggunakan teknologi informasi seperti Zoom, meeting yang ibaratnya ada disediakan fasilitas dari kampus ya. Kemarin kan itu Meet sama Zoom nggak terlalu booming ya, betul. Kecuali pembelajaran dari luar atau enggak webinar itu kan juga nggak ada ini ya booming kemarin ya, kecuali pembicaranya dari jauh ya. Istilahnya kita baru beradaptasi dengan sistem perkuliahan jarak jauh ini kan selama pandemi COVID ini toh. Jangan jadikan ini hambatan. Tapi di situ sisi baiknya ya kita dituntut bagaimana cara kita lebih mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Untuk bisa sebisa mungkin mengikuti bahwa ternyata sekarang ini bukan seperti dulu lagi. Tapi kalau memang keadaan udah normal sebisa mungkin jangan ditinggalkan juga karena ini ada sisi baik ada sisi buruknya kan. Salah satu inovasi yang baik lah ya di masa pandemi COVID seperti ada satu hal yang menarik. Mungkin sebelumnya tadi saya lupa tanyakan. Misalkan nanti kita sudah istilahnya selesai lah masa pandemi COVID-19 ini dan kita harus memulai perkuliahan kembali secara offline. Kira-kira dengan kebiasaan yang sudah kita lakukan selama mungkin kurang lebih 1 tahun inilah secara online, apakah itu menurut kamu sebagai mahasiswa, apakah itu mengganggu kita sebagai mahasiswa dalam melakukan perkuliahan secara offline? Pertanyaan yang agak sedikit menjebak juga ya untuk menjawab dalam hal ini. Sebenarnya gini teman-teman, kalau dari saya, walaupun kita kedepannya udah dituntut offline lagi, jangan kita tinggalkan kebiasaan online. Kenapa saya bilang begitu? Secara tidak langsung bisa sejalan. Kita mengikuti perkuliahan offline, kita mengikuti perkuliahan online. Dalam hal ini kita bisa diuntungkan dari segi pemanfaatan platform kayak misalnya Zoom, Meet dan Google Microsoft Teams itu kan itu digunakan juga. Nah sebenarnya kalau untuk online itu alangkah lebih bagusnya. Kenapa saya bilang lebih bagus? Secara tidak langsung kita face to face sama dosen, face to face sama teman-teman mahasiswa untuk berdiskusi. Tapi kan besok-besok kita nggak tahu nih, kita kan beda-beda tempat daerah ya kan. Nggak mungkin dong misalnya aku di Sulawesi, kamu di Batak ya, di mana? Bekasi. Nah, kalau memang kita perlu diskusi mau ketemuan secara langsung, kita bisa ambil opsinya untuk pertemuan secara online. Secara online kan kalau ingin kerja kelompok atau misalnya ada diskusi yang perlu kita perbincangkan kan nggak mungkin tuh, tempat saja udah beda. Ya, online itu bisa menjadi salah satu opsi yang kita ambil ke depannya. Jadi jangan kita tinggalkan kebiasaan kita yang online ini juga, karena dari segi menguntungkan kita sangat diuntungkan. Offline pun begitu. Jadi ibaratnya sejalan. Karena dari kelas-kelas kalau kita melihat luar negeri ya, mereka kan ibaratnya udah lama ya menerapkan kuliah jarak jauh kan. Ya kita kan ibaratnya udah dibiasakan mulai dari pandemi ini. Makanya saya bilang sebenarnya dari pandemi ini kita nggak bisa ambil buruknya juga, tapi kita harus ambil dari segi kebaikan dari adanya COVID ini, bagaimana cara kita mengeksplor lebih jauh ya pembelajaran. Karena mungkin kalau pertemuan offline kita sebatas dosen sama mahasiswa, kita sebatas teman-teman kita. Tapi dengan online kita diajarkan bagaimana lebih mandiri. Lebih mandiri saya bilang kenapa? Karena kalau online, sebatas dosen selesai nih pertemuan room meeting. Nah kita ada tugas, kita kan nggak bisa kayak offline ya, langsung pergi Pak ini kemana, nggak bisa kan? Karena ada protokol kesehatan juga dibatasi.
Nah, kita dari segi itu kita bagaimana mengeksplor lebih jauh ilmu, cara kita mencari bahan-bahan kuliah, terus kita menggunakan platform terpercaya yang untuk mengambil jurnal, e-book, itu kan kita bisa gunakan juga. Jadi dalam hal ini dari segi online kemandirian kita lebih dibentuk. Nah, offline pun lebih bagaimana lebih gampang kita berkomunikasi kan kalau dalam hal ini. Jadi sama-sama menguntungkan. Kalau memang udah dituntut offline, sebisa mungkin kita gunakan juga online. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, ada pro dan kontra juga dalam hal ini kan. Oke, gini kok. Kemarin nih jadi pertanyaanku juga di episode pertama. Ya. Ada beberapa pandangan mahasiswa terkait tentang pembelajaran nanti setelah misalkan kita sudah belajar secara offline. Keresahan yang dirasakan mahasiswa itu, yang ditakutkan mahasiswa adalah intensitas. Maksudnya bagaimana nanti dengan kebiasaan kita melakukan perkuliahan secara online gini, takutnya di dalam kelas intensitas kita sebagai mahasiswa bertemu dengan dosen itu kurang. Kira-kira pendapatmu gimana terkait hal itu? Ya, kalau untuk pendapat saya sendiri ya, yang perlu kita ketahui, setiap mahasiswa punya pendapat masing-masing. Kita nggak bisa sama ratakan. Kalau dari saya, intensitas mengenai dosen dan mahasiswa itu, kalau mau dibilang, kamu bilang kurang atau baik ya tadi ya. Kalau saya bilang sebisa mungkin jangan ibaratnya ada jarak juga antara mahasiswa dan dosen. Ingat, kita di sini ini ibaratnya dosen dan mahasiswa bebas untuk berdiskusi. Setara lah ya, sesuai dengan ininya UKSW. Cuman teman-teman, dengan adanya online kayak begini ya, dengan adanya online memang kita dituntut untuk bagaimana melakukan pertemuan online dari jarak jauh. Tapi kalau udah dibiasakan untuk kembali ke normal offline, sebisa mungkin jangan sampai kita putuskan tali silaturahmi bersama dosen. Oke, jangan ada gap antara mahasiswa dan dosen. Sebisa mungkin kita bangun, kita lihat apakah kekurangan lagi. Kalau misalnya udah pertemuan offline, sebisa mungkin kita tutupi. Jangan sampai ada gap aku sama dosen, itu enggak. Jadi kita ibaratnya dosen sama mahasiswa ini saling membutuhkan, saling menguntungkan. Yang paling penting itu satu, saling memahami mahasiswa dan dosen. Mahasiswa pahami dosen, dosennya juga bisa pahami mahasiswanya. Kayak gitu sih kalau saya. Banyak yang kita bicarakan dari tadi, yang saya tangkap dari pemahaman yang kita bicarakan dari tadi itu, intinya harapan dari mahasiswa terkait pembelajaran di masa COVID-19 ini, istilahnya sama-sama saling memahami itu. Iya, saling memahami. Hubungan antara mahasiswa dengan dosen dengan mahasiswa, istilahnya sama-sama melengkapi. Yang satu dirasa diuntungkan, dosen pun merasa diuntungkan juga. Ya. Oke, terima kasih Marco sudah bisa sama-sama kita diskusi dalam podcast Makara ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata selama kami melakukan diskusi dalam podcast Makara ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua pantau terus IG SMU untuk episode-episode Makara selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Lu nggak ada